Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafifa dari SMA Negeri 58 Jakarta. Kita mau belajar kimia hijau di kelas 10 ya. Ini mata pelajaran yang sangat menarik sekali untuk anak-anakku SMA Negeri 58 Jakarta. Kimia hijau atau green chemistry adalah upaya untuk mendesain produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Kimia hijau penting untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan. Untuk kimia hijau di sini kita bisa mereduksi limbah, bahan atau material, racun, resiko, energi, dan biaya. Ada 12 prinsip dalam kimia hijau. Pertama, mencegah limbah. Yang kedua, memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Yang ketiga, mendesain proses sintesis kimia yang tidak berbahaya. Dan yang keempat, menggunakan bahan kimia yang aman. Yang kelima, memilih pelarut dan bahan pendukung yang aman. Yang keenam, mendesain efisiensi dari kimia hijau, menggunakan bahan baku terbarunya, mengurangi bahan turunan kimia, menggunakan katalis, mendesain bahan yang mudah terdegradasi, menganalisis real time, pencegahan polusi, serta yang terakhir mencegah potensi dari kecelakaan. Nah, demikianlah. Untuk mencegah limbah, lebih baik mencegah daripada menanggulangi atau membersihkan limbah yang timbul setelah proses sintesis, karena biaya untuk menanggulangi limbah sangat besar. Untuk yang kedua, memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Metode sintesis kimia yang digunakan harus didesain untuk meningkatkan proporsi produk. Atom ekonomi digunakan untuk mengevaluasi efisiensi reaksi atau proporsi produk. Jika semua reaktan dapat dikonversi sepenuhnya menjadi produk, maka dapat dikatakan bahwa reaksi tersebut memiliki nilai atom ekonomi 100%. Baik, kita lanjut ke berikutnya ya. Untuk slide berikutnya, mendesain proses sintesis kimia yang tidak berbahaya. Metode sintesis yang digunakan harus didesain dengan menggunakan dan menghasilkan bahan kimia yang tidak beracun terhadap manusia dan lingkungan, yaitu meminimalkan paparan atau meminimalkan bahaya terhadap orang yang menggunakan bahan kimia tersebut. Yang keempat, menggunakan bahan kimia yang aman. Menggunakan bahan kimia secara hati-hati dengan memperhatikan aspek sifat fisik, sifat kimia, toksisitas, dan lingkungan. Yang kelima, memilih pelarut dan bahan pendukung yang aman. Penggunaan bahan kimia seperti pelarut, ekstraktan, dan bahan kimia tambahan yang lain harus dihindari penggunaannya. Penggunaan pelarut yang berlebih akan mengakibatkan polusi yang dapat mencemari lingkungan. Yang keenam, mendesain efisiensi energi. Energi yang digunakan dalam suatu proses kimia harus mempertimbangkan efek terhadap lingkungan dan aspek ekonomi. Jika dimungkinkan, reaksi kimia dilakukan dalam suatu ruang dan menggunakan tekanan. Baik, untuk ketujuh, menggunakan bahan baku terbarukan. Bahan baku terbarukan biasanya berasal dari produk pertanian atau hasil alam, sedangkan bahan baku tak terbarukan berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Yang kedelapan, mengurangi bahan turunan kimia. Derivatisasi yang tidak diperlukan seperti penggunaan gugus, pelindung, proteksi atau deteksi, dan dimodifikasi sementara pada proses fisika ataupun kimia harus diminimalkan atau sebisa mungkin dihindari, karena pada setiap tahapan derivatisasi memerlukan tambahan reagen yang nantinya memperbanyak limbah. Oke, kita lanjut ke 8. Menggunakan katalis. Menggunakan katalis berperan pada peningkatan selektivitas, mampu mengurangi penggunaan reagen, meminimalkan penggunaan energi dalam suatu reaksi, meningkatkan
meningkatkan rendemen hasil serta mampu mengurangi produk samping. Untuk yang ke-10, mendesain bahan yang mudah terdegradasi. Ingat bahwa bahan kimia itu harus didesain dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Oleh karena itu, suatu bahan kimia harus mudah terdegradasi dan tidak terakumulasi di lingkungan, seperti sintesis, biodegradable plastik, biodegradable polimer, dan lain-lain. Kita bisa lihat ya untuk selanjutnya di ke-11. Menganalisis real time pencegahan polusi. Metode analisis yang dilakukan secara real time dapat mengurangi pembentukan produk samping yang tidak diinginkan dengan pengembangan metode dan teknologi analisis yang dapat mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya dalam prosesnya. Nah, yang ke-12, pencegahan potensi kecelakaan. Bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia harus dipilih sedemikian rupa sehingga potensi kecelakaan yang dapat mengakibatkan masuknya bahan kimia ke lingkungan, ledakan dan api dapat dihindari. Ya, kita bisa lihat untuk selanjutnya bagaimana dengan kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Di sini ada gambar-gambar ya. Ada sekitar 17 gambar. Gambar pertama itu kita bisa lihat mengenai memberantaskan kemiskinan. Yang kedua, mengakhiri kelaparan, hidup sehat dan sejahtera, pendidikan, kemudian yang energi tertib, dan kemudian juga ada 12 ya. Ini bisa dilihat dari video yang dipaparkan, dan juga kalian bisa lihat juga itu di bagian buku tentang kimia hijau sampai dengan 17 mengenai kegiatan yang mendukung prinsip dari kimia hijau. Jadi ada 17. Baik, biasanya tuh yang paling harus kita utamakan itu yang ketiga, ke-6, ke-7, dan yang ke-13. Berikut dengan yang ke-14, 15. Jadi itu yang dijadikan titik fokus bagaimana terintegrasinya dalam 3 agenda pembangunan berkelanjutan untuk tahun 2030. Di situ ada hidup sehat dan sejahtera, kemudian sanitasi, kemudian energi, kemudian di situ juga harus kita lakukan hubungan prinsip kimia hijau terhadap fakta dan solusi dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan. Pertama, mencegah limbah tentunya. Nah, di sini bisa kita lihat gambar dari mencegah limbah. Permasalahan Indonesia menyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia, 1,23 miliar metrik. Ya, kita bisa lihat metrik ton ya. Berarti banyak sekali ya Indonesia itu menyumbang sampah karena cara kita dalam kehidupan sehari-hari itu belum benar ya dalam pembuangan sampahnya. Nah, ini perlu kita lestarikan dan perlu kita ketahui bersama. Ya, untuk solusi pertama menggunakan bioplastik dari pati singkong yang tidak menghasilkan limbah seperti yang telah dilakukan oleh tim peneliti dari LIPI sejak tahun 2016 hingga kini. Untuk yang kedua, membawa tas belanja dari rumah saat berbelanja. Tentunya juga itu solusi yang sangat bagus ya untuk kita menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang ketiga, mengolah plastik bekas kemasan sebagai tas, tempat pena atau tempat sampah atau pot bunga dan lainnya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.